Episode 156. Dia tidak tahu bagaimana Penatua Wuxiong menemukan dan menangkap naga banjir beracun ini. Yang Chen tidak peduli, dan dia tidak mau berinisiatif untuk bertanya. Namun, ada satu hal yang sangat dia khawatirkan. Betapa beracunnya naga banjir beracun ini dan betapa kuatnya roh aslinya. Hal ini terkait dengan tingkat penyembuhannya, jadi dia tidak bisa gegabah. Omong-omong, itu agak merepotkan. Ini adalah naga banjir yang beracun. Saat memurnikan, meskipun itu adalah roh primordialnya, sifat dari roh primordial akan memiliki semacam naluri untuk menggunakan racun. Jika ini adalah pemurnian pil perebutan surga yang berhasil, setelah meminumnya, mungkin ada perasaan keracunan di alam bawah sadar, yang akan menghabiskan kultivasi untuk melawan. Menanggapi hal ini, Yang Chen perlu menambahkan sedikit fungsi detoksifikasi dalam proses akhir. Tentu saja, itu bukan untuk menggunakan obat detoksifikasi, tetapi untuk membiarkan roh asli naga banjir beracun merasa terkekang, yang kemudian akan menahan konsumsi budidaya setelah meminum pil perebutan surga. Hal lainnya adalah ketika roh asli naga banjir beracun itu dikeluarkan, ia menjadi sangat lemah. Dalam hal ini, meskipun berhasil diintegrasikan ke dalam pil dan menjadi roh pil, secara naluriah ia akan terasa lemah. Pada saat ini, kelemahan semangat pil akan menyebabkan penurunan besar kemanjuran pil. Merebut surga bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh roh pil yang lemah dan sekarat. Elder Wu, saya tidak ada pekerjaan untuk saat ini. Saya ingin membuat beberapa pil sendiri untuk dicoba, bisakah Anda mengizinkannya? Yang Chen langsung menemukan Wuxiong dan mengajukan permintaannya sendiri. Wuxiong khawatir Yang Chen akan menimbulkan masalah bagi He Lianyun jika dia tidak melakukan apa-apa. Ketika dia mendengar permintaan aktif Yang Chen, dia dengan cepat menyetujui. Tidak masalah, apakah kamu akan menyempurnakannya di sini atau di tempat lain? Jika Anda membutuhkan bahan obat, Anda bisa bertanya kepada pelayan di luar, mereka akan menyiapkannya untuk Anda. Petik 2. Wuxiong setuju dengan sangat murah hati, tetapi pada saat yang sama, dia juga mengungkapkan makna tersembunyi. Jika Yang Chen ingin memurnikan pilnya sendiri, yang terbaik adalah pergi ke tempat lain dan tidak mengganggu pemurnian di sini. Adapun jenis pil obat apa yang ingin disuling oleh Yang Chen, Wuxiong tidak peduli. Dia juga senang Yang Chen tidak lagi di sini untuk memprovokasi He Lianyun dan mempengaruhi proses pemurnian. Adapun bahan obat yang dibutuhkan Yang Chen, jenis pil obat tingkat tinggi apa yang dapat disempurnakan oleh Yang Chen, yang baru saja mencapai tahap pendirian yayasan. Tentu saja Yang Chen tahu apa yang harus dilakukan. Dia segera tersenyum dan berkata, saya akan keluar untuk memperbaikinya. Namun, saya ingin meminta dosis ramuan obat kepada Penatua Wu. Yang Chen sangat ingin memperbaiki di luar. Tentu saja, hal-hal yang disempurnakannya tidak dapat dilihat oleh orang-orang di dalamnya, terutama He Lianyun. Jenis ramuan obat apa? Wuxiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika dia bisa memintanya, secara alami itu akan menjadi ramuan obat bermutu tinggi. Ini adalah sekumpulan bubuk yang diambil dari inti iblis naga banjir berbisa. Yang Chen menunjuk ke kantong binatang roh di pinggang Fan San dan tersenyum. Naga banjir berbisa telah disimpan di dalam kantong binatang roh. Sejak ditangkap, ia belum pernah bersinar dan akan segera menghadapi nasib terakhirnya. Yang Chen tidak serakah. Dia hanya ingin sekelompok bubuk diambil dari inti iblis. Bagi Wuxiong, permintaan semacam ini semudah mengangkat satu jari. Dia hanya ingin tahu mengapa Yang Chen menginginkan hal ini. Berdasarkan penampilan Yang Chen sebelumnya, bahkan jika dia menginginkan inti iblis ini, Wuxiong mungkin tidak akan menolaknya. Namun, saat ini, belum waktunya untuk memberi penghargaan berdasarkan prestasi. Tindakan Yang Chen tidak berlebihan dan tidak akan menimbulkan ketidakpuasan orang lain. Seperti yang diharapkan, He Lianyun memandang Yang Chen seolah sedang menonton lelucon. Seolah-olah dia merasa lucu bahwa Yang Chen melebih-lebihkan dirinya sendiri dan ingin menggunakan bubuk inti iblis untuk memurnikan pil obat. Seorang murid yayasan pendirian kecil berani menggunakan inti iblis untuk memurnikan pil obat. Apakah dia tidak melihat apakah dia memiliki kemampuan atau tidak? Meskipun He Lianyun mencibir, He Lianyun tidak menghentikannya sama sekali. Seolah-olah dia sedang menunggu untuk melihat Yang Chen mempermalukan dirinya sendiri. Melihat ini, Wuxiong menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Naga banjir berbisa telah ditangkap sejak lama dan telah menggunakan segala macam metode untuk bertahan hidup. Namun, di bawah penindasan bersama antara Fan San dan Wuxiong, mereka tidak mampu melawan. Saat ia dilepaskan dari susunan pembatasan Wuxiong, ia segera mengendalikan inti iblis untuk menyerang musuh yang telah menangkapnya. Wuxiong dengan tenang mengendalikan pedang terbang dan dengan cepat menyambut inti iblis hijau yang besar. Setelah pedang itu melintas beberapa kali, Fan San mengendalikan kantong binatang roh dan mengembalikan naga banjir berbisa. Wuxiong memegang pedang terbang di tangannya dan tiba di depan Yang Chen. Apa ini cukup? Pedang terbang itu berkedip dengan lampu hijau. Ini adalah bubuk yang diambil oleh pedang terbang dari inti iblis naga banjir berbisa. Itu sangat segar. Yang Chen dengan hati-hati menggunakan botol giok untuk mengumpulkan bubuk tersebut. Dia mengangguk dan berkata, cukup. Wuxiong menyingkirkan pedang terbangnya dan tidak lagi berkata apa-apa. Namun, ada ekspresi puas di matanya. Meskipun Yang Chen lebih unggul sejak awal, dia tidak mempersulit Wuxiong. Terlebih lagi, dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, yang membuat Wuxiong sangat puas. Mengetahui kapan harus maju dan kapan harus mundur, inilah evaluasi Wuxiong terhadap kinerja Yang Chen.
Di sebuah istana tidak jauh dari tempat pil perebutan surga sedang dimurnikan, Yang Chen menemukan sebuah ruangan yang tenang dan menggunakannya sebagai ruang alkimia miliknya. Dia menemukan seorang pelayan dan memberinya beberapa instruksi. Kemudian, dia mengeluarkan bahan obat yang dia butuhkan dan memintanya untuk disiapkan. Tentu saja, ada beberapa bahan obat yang tidak perlu dia campurkan. Dia tidak ingin orang lain mengetahui apa yang dia sempurnakan dan bagaimana dia memurnikannya. Wu Xiong sudah menginstruksikan para pelayan untuk benar-benar memenuhi permintaan Yang Chen. Yang Chen inginkan bukanlah ramuan obat yang terlalu canggih, dan untuk menyempurnakan pil perebutan surga, Wu Xiong hampir mengumpulkan semua obat roh di dunia. Bahan obat yang tidak begitu canggih ini muncul di ruang alkimia Yang Chen dalam waktu kurang dari sehari. Kekuatan roh naga banjir berbisa sudah mulai dikonsumsi. Di dalam tas Spirit Beast, tidak ada kekuatan roh untuk mengisi kembali naga banjir berbisa. Yang Chen melihat ke lokasi di sana dan mendengarkan tangisan naga banjir berbisa dari waktu ke waktu. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Kemudian dia mulai memilah bahan obat. Meskipun dia telah membangun tahap pondasi, di tempat ini, Yang Chen tidak ingin mengekspos lebih banyak metode kultivasinya sendiri. Jadi meskipun dia bisa berkorban untuk menyempurnakan senjata ajaib lagi, dia telah menahannya. Dia baru saja menggunakan tungku roh yang mendalam untuk mulai memurnikan bahan obat besar dan kecil untuk mempersiapkan pemurniannya sendiri. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Cairan obat dari Emerald Jade Ganoderma telah mengintegrasikan tidak kurang dari 40 pil obat dasar, namun masih ada hampir 20 pil obat yang belum terintegrasi. Kesulitan ramuannya juga menjadi semakin tinggi. Deng Yiya sudah tidak mampu bertahan sendirian. Su Peng dan Helian Yun juga bergiliran mengontrol cairan obat di tungku alkimia dan perlahan-lahan meramu. Setiap bergantian, mereka semua terlihat kelelahan. Setelah berhenti, mereka segera menggunakan pil obat untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka. Mereka tidak berani menunda sama sekali. Di pihak Yang Chen, semuanya sudah siap. Helian Yun tidak mungkin punya waktu untuk memperhatikannya. Setelah hanya mengatur susunan peringatan, Yang Chen dengan hati-hati memasukkan bubuk empedu naga berbisa ke dalam tungku roh yang mendalam. Episode 157. Neidan dari naga banjir beracun, meskipun hanya berupa sedikit bubuk, juga merupakan bahan yang sangat bermutu tinggi. Perlu waktu lama untuk memperbaikinya. Untungnya, tidak ada roh primordial, jadi lebih mudah. Namun, sebelum pemurnian resmi, perlu juga mempertimbangkan toksisitas naga banjir beracun Neidan, yang juga membutuhkan waktu. Setelah memurnikan Ganoderma Giok Zamrud terbaik, tungku roh yang dalam langsung ditingkatkan satu tingkat di bawah pengaruh kekuatan spiritual dan kekuatan obat yang sangat besar. Itu masih memancarkan semburan cahaya harta karun, tapi sudah bercampur dengan sedikit energi spiritual. Seluruh tungku roh yang dalam sedang dalam proses tumbukan dari senjata sihir tingkat rendah ke senjata sihir tingkat menengah. Dipercaya bahwa setelah beberapa lapis pemurnian, itu akan menjadi senjata sihir perantara dengan konvergensi cahaya harta karun. Setelah keberhasilan tahap dasar, dibandingkan dengan periode pemurnian Qi, kekuatan spiritual dan kesadaran spiritual mengalami perubahan kualitatif langsung. Belum lagi yang lainnya, hanya dengan mampu berkomunikasi dengan energi spiritual antara langit dan bumi kapan saja dapat membuat Yang Chen mempertahankan kekuatan yang lebih kuat baik itu berkultivasi atau bertarung. Alkimia tidak terkecuali. Pil obat yang sebelumnya tidak dapat dioperasikan, sekarang ada kemungkinan berhasil dalam pemurnian. Roh primordial naga banjir beracun mungkin lemah dan tidak mampu memikul tanggung jawab berat untuk merebut surga. Yang Chen perlu membuat pil spirit lebih kuat. Dan dalam proses pemurniannya, puluhan pil obat dasar dengan berbagai atribut harus diintegrasikan. Untuk mempertimbangkan kemungkinan kegagalan pemurnian, Yang Chen juga perlu menyempurnakan beberapa hal yang menyelaraskan yin dan yang serta 5 elemen. Singkatnya, lebih baik bersiap. Kedua belah pihak bekerja keras untuk menyempurnakannya. Secara relatif, langkah Yang Chen relatif sederhana dan menyelesaikan langkah ini lebih cepat. Dengan hal-hal ini, Yang Chen masih memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam menyempurnakan pil perebutan surga di tahap akhir. Lagi pula, dibandingkan dengan orang lain, Yang Chen masih tahu paling banyak tentang pil perebutan surga. Dia belum makan daging babi dan dia melihat babi berlarian. Bahkan Penatua Wu Xiong, yang memiliki basis kultivasi tertinggi, belum tentu memiliki pengetahuannya. Bagi Yang Chen, meskipun dia tidak mengetahui metode pemurnian terakhir dari pil perebutan surga, jika dia memiliki basis budidaya Wu Xiong, dia juga dapat memperbaikinya secara paksa tanpa masalah. Sekarang satu-satunya kelemahan adalah basis budidaya Yang Chen terlalu rendah. Dia hanya bisa membiarkan orang lain bekerja keras terlebih dahulu, dan kemudian dia akan menemukan cara untuk memperbaikinya. Pil perebutan surga telah memasuki tahap pemurnian akhir. Semua pil dasar telah dimasukkan ke dalam cairan obat Jadeite Soisia. Jadeite Ganoderma sendiri merupakan ramuan obat yang mengandung kelima unsur tersebut. Selama metodenya benar, tidak akan menjadi masalah untuk menggabungkan semua pil dasar. Sekarang, tampaknya Deng Yiya, Su Peng, dan Helian Yun masih memiliki beberapa keterampilan yang nyata. Setidaknya sejauh ini semuanya berjalan lancar. Ketiga alkemis tidak lagi bergiliran mengendalikan tungku alkimia. Sebaliknya, mereka bertiga berdiri di sekitar tungku alkimia pada saat yang bersamaan. Deng Yiya memimpin dan dua lainnya membantunya, mengendalikan tungku alkimia pada saat yang bersamaan.
Penggabungan cairan obat akan memakan waktu beberapa hari hingga selesai sepenuhnya. Pada saat itu, sudah waktunya untuk menambahkan semangat pil. Itu juga merupakan momen paling kritis. Berhasil tidaknya peleburan semangat pil akan secara langsung menentukan berhasil tidaknya penyempurnaan pil. Roh asal naga banjir beracun telah sepenuhnya siap. Naga banjir beracun, yang telah diombang-ambingkan oleh Wu Xiong dan Fan San, tinggal di dalam tas makhluk roh Fan San untuk mempertahankan hidupnya. Itu hanya menunggu roh asal monster itu dikeluarkan hidup-hidup. Saat ini, Yang Chen juga datang ke lokasi pemurnian. Dia menatap pemurnian ketiga alkemis, seolah dia ingin mempelajari sesuatu dari metode pemurnian ketiga alkemis. Pada saat ini, bahkan Helian Yun, yang memiliki pendapat terbanyak tentang Yang Chen, tidak memiliki tenaga ekstra untuk memperhatikan Yang Chen. Ketiga alkemis tingkat tinggi fokus mengendalikan tungku alkimia dan tidak berani diganggu sejenak. Tungku alkimia ungu kini telah menjadi raksasa yang menempati area seluas 10 kaki. Tungku alkimia, yang telah dikorbankan oleh seorang ahli, kini memancarkan semburan panas yang hebat. Orang dengan basis budidaya rendah bahkan tidak dapat mendekatinya. Untungnya, Yang Chen sendiri adalah seorang penanam api, dan dia juga memiliki api inti bumi. Hal ini tidak menimbulkan masalah baginya. Ketiga alkemis itu duduk di tiga sisi berbeda dari tungku alkimia, masing-masing mengendalikan api unik mereka sendiri sambil terus memurnikan cairan obat di dalam tungku alkimia. Saat ini, tungku alkimia masih tertutup, jadi Yang Chen tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Dia hanya bisa mengamati dengan cermat tindakan ketiga alkemis itu, dengan hati-hati menyelidiki mereka dengan akal sehatnya sambil menunggu saat terakhir tiba. Di bawah kendali ketiga alkemis, tungku alkimia sangat stabil, tetapi menjadi semakin panas. Menambah total puluhan ribu kilogram bahan obat, mengolahnya menjadi pil kecil di dalam tungku alkimia benar-benar membutuhkan banyak usaha. Meskipun Wu Xiong dan Fan San tidak berpartisipasi dalam proses pemurnian untuk saat ini, mereka masih bermeditasi hanya 5 langkah dari tungku alkimia, menunggu untuk mengeluarkan roh asal naga banjir beracun kapan saja. Setelah beberapa hari mengumpulkan kekuatan, tungku alkimia mencapai puncaknya. Tungku alkimia ungu bahkan telah memutih. Dahi Deng Iya, Zhu Peng, dan Helian Yun semuanya dipenuhi butiran keringat yang berkilau dan bening. Saat ini, mereka bahkan tidak repot-repot menghapusnya. Sebaliknya, mereka meletakkan tangan mereka di atas tungku alkimia dan dengan panik mendesak api untuk menyala. Roh asal, tiba-tiba Deng Iya membuka mulutnya dan berteriak. Segera setelah itu, tutup tungku alkimia terangkat tinggi, memperlihatkan situasi di dalam tungku alkimia. Dikelilingi oleh 3 api, cairan obat seukuran kepala seseorang berputar-putar di antara api, mengeluarkan aroma yang harum. Hanya dengan mencium aroma ini, seluruh tubuh seseorang terasa seperti melayang di udara, seolah-olah sedang naik ke surga dan kekuatan spiritualnya melonjak. Pil perebutan surga benar-benar sesuai dengan reputasinya ketika ia mempunyai efek yang luar biasa bahkan sebelum pil itu terbentuk. Wu Xiong dan Fan San tidak berani lalai. Sosok mereka bersinar seperti kilat dan langsung muncul di samping tungku alkimia. Kantung binatang roh Fan San dibuka, dan seekor naga banjir yang panjangnya sekitar 100 kaki dan tebal 10 kaki muncul di tanah. Tubuhnya yang sangat besar hampir memenuhi seluruh area tungku alkimia. Naga banjir beracun sudah berada di ambang kematian. Setelah keluar, ia tidak bergerak. Hanya sedikit tanda kehidupan yang terlihat di matanya. Wu Xiong menekan kepala naga banjir besar itu dengan satu tangan dan membanting bagian atas kepala naga banjir itu dengan tangan lainnya. Boom! Kepala naga banjir besar itu terbelah di tempat. Bola cahaya samar terbang dari atas kepala. Wu Xiong dengan cepat menangkapnya dan melemparkannya langsung ke tungku alkimia. Mayat naga banjir besar itu segera disingkirkan oleh Fan San. Semua orang menatap tungku alkimia dengan mata cerah. Cahaya putih langsung menyatu ke dalam cairan obat seukuran kepala, dan kemudian tutup tungku alkimia dengan cepat menutup. Deng Iya, Zhu Peng, dan Helian Yun sekali lagi mulai menyempurnakan dengan panik. Ini adalah langkah terakhir, dan juga langkah paling krusial. Selama langkah ini selesai, pil perebutan surga akan berhasil disempurnakan. Jika langkah ini salah, maka semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Ketiga alkemis telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka saat ini, hanya menunggu pertarungan terakhir. Wu Xiong, Fan San, dan Yang Chen tidak dapat dianggap memiliki kekuatan apapun untuk saat ini. Mereka hanya menunggu dengan hati-hati di samping, menunggu tungku dibuka. Tapi pada saat itu, episode 158. Penggabungan semacam ini berlangsung selama beberapa hari beberapa malam. Selama waktu ini, bahkan roh asal naga banjir berbisa yang melemah tiba-tiba berpindah tubuh dan masih dalam proses pemurnian. Sejumlah besar cairan obat terus-menerus berjuang, dan bahkan tungku alkimia raksasa pun terkena cairan obat tersebut. Butir-butir keringat terus-menerus menetes dari wajah Deng Iya dan 2 lainnya. Setiap beberapa jam, Wu Xiong akan memberi mereka bertiga pil untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka. Namun, getaran cairan obat tidak pernah berhenti, dan suaranya mengenai tungku pil terus berlanjut. Wajah semua orang yang hadir sama-sama cemas dan khawatir, para alkemis juga seperti ini, dan orang-orang yang menonton di sebelah mereka juga sama. Yang paling khawatir adalah Wu Xiong, untuk memurnikan pil perebutan surga, mulai dari mencari resep pil hingga mencari berbagai bahan, butuh waktu ratusan tahun untuk mempersiapkannya. Melihat itu adalah momen kritis terakhir, keberhasilan atau kegagalan akan segera terlihat, bahkan Wu Xiong kehilangan ketenangan seorang master panggung daceng.
Akhirnya, suara getaran cairan obat menjadi lebih kecil dan jarak antar suara semakin besar, sepertinya perjuangan roh asli naga banjir beracun semakin lemah, dan akhirnya berhenti sama sekali. Wajah ketiga alkemis menunjukkan sedikit kelegaan, dan Wu Xiong dan Fan San, yang menonton di samping, juga perlahan-lahan menaruh hati mereka. Wajah Wu Xiong bahkan menunjukkan sedikit kegembiraan, sepertinya ini akan segera selesai. Belum tentu, suara Yang Chen datang dari samping. Kata-katanya membuat semua orang mengerutkan kening. 4 master tahap Yuanying dan master tahap Dacheng tidak mengatakan apa-apa, tetapi seorang lelaki kecil yang baru saja mencapai tahap dasar mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati, itu benar-benar sedikit mematikan. Jika pil lembut seperti itu bisa disebut mencuri surga, maka mencuri surga ini agak terlalu sederhana. Di bawah tatapan tidak puas dari banyak master, Yang Chen tidak memiliki rasa takut, dia hanya mengerutkan kening dan berkata, mungkin pil obat akan melakukan serangan balik. Ini bukanlah penampilan kuat Yang Chen yang disengaja, memang benar bahwa surga yang merebut pil yang dia dengar bukanlah hal yang mudah. Jika mereka santai pada saat ini, mereka tidak hanya akan gagal mencapai kesuksesan, bahkan mungkin tidak ada cara untuk memperbaikinya. Meski kata-katanya kurang enak didengar, semua yang hadir memahami baik dan buruk, dan semua orang lebih waspada dan tidak berani santai. Kesempatan untuk mencatat sejarah ada di depan mereka, dan tidak ada yang mau menyerah di saat-saat terakhir. Peng, suara keras datang dari dalam kuali alkimia, dan kuali alkimia besar itu bahkan langsung dipindahkan beberapa kaki secara horizontal. Dampak ganasnya hampir membuat ketiga alkemis di sekitar kuali alkimia jatuh ke tanah. Untungnya, peringatan Yang Chen tepat waktu, dan semua orang sudah siap. Meski kekuatan tumbukannya sangat besar, hal itu tidak mempengaruhi kehalusan ketiga orang itu sedikitpun. Keenam tangan itu masih menempel kuat pada tungku alkimia, dan mereka terus meningkatkan intensitas apinya. Wu Xiong memandang Yang Chen dengan penuh rasa terima kasih, mengangguk ke arah Yang Chen, dan beralih ke tungku alkimia. Tampaknya tabrakan ini telah menghabiskan seluruh kekuatan roh pil. Setelah itu tidak ada pergerakan lagi. Setelah diam-diam memurnikan selama sehari semalam, Deng Yia merasa suhu di dalam tungku sudah cukup. Dia membuka mulutnya dan berteriak, hati-hati, saya ingin memadatkan pil dan mengumpulkan pilnya. Dengan satu tangan menempel pada tungku alkimia untuk mengontrol suhu, tangan lainnya Deng Yia membuat beberapa gerakan rumit di udara, menggerakkan cairan obat di dalam tungku alkimia untuk mulai mengembunkan pil. Ini adalah langkah terakhir. Selama pil berhasil dipadatkan dan dikumpulkan, semua pekerjaan akan selesai. Wajah Wu Xiong sudah penuh antisipasi. Ada begitu banyak prosedur sebelumnya, dan tidak ada kecelakaan. Hanya langkah terakhir yang tersisa, dan dia bisa segera mendapatkan pil perebutan surga. Kegembiraannya meluap-luap. Tidak hanya Wu Xiong, tetapi Deng Yia, Zhu Peng, He Lianyun, dan Fan San di sebelahnya, semuanya memiliki ekspresi penuh harap yang sama. Kegembiraan di wajah semua orang bahkan belum sepenuhnya meluap ketika mereka melihat wajah Deng Yia berubah terlebih dahulu, disusul wajah Zhu Peng dan He Lianyun. Ketiga alkemis adalah orang-orang yang paling mengetahui apa yang terjadi di tungku alkimia. Perubahan wajah mereka langsung membuat hati Wu Xiong dan Fan San menjadi dingin. Apakah penyempurnaannya gagal? Tapi ketiga alkemis itu tidak mengatakan apapun, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Satu-satunya yang tidak berubah mungkin adalah Yang Chen. Pil ini begitu hangat, bagaimana bisa masih disebut perebutan surga? Sekalipun penyempurnaannya berhasil, paling-paling itu adalah pencurian dari surga. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata merebut. Akan aneh jika bisa berhasil. Deng Yia telah mencoba beberapa teknik, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin cemas. Zhu Peng dan He Lianyun, yang membantu, mengerutkan kening dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Deng Yia mencoba teknik terakhir, dia berhenti dan berkata kepada Zhu Peng dan He Lianyun, saya tidak bisa memadatkan pilnya, kalian coba. Hati Wu Xiong akhirnya tenggelam setelah mendengar situasi terkini di dalam kuali pil. Namun, masih ada antisipasi di matanya saat dia melihat Zhu Peng dan He Lianyun di sisi lain. Saat ini, tidak perlu bersikap sopan. Zhu Peng mengulurkan tangannya dan mulai melakukan metode mengembunkan pil di luar tungku alkimia. Dalam waktu singkat, dia mencoba lebih dari selusin teknik, namun pada akhirnya, dia berhenti dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hasilnya pasti sama dengan Deng Yia, tidak bisa memadatkan pilnya. Yang terakhir tersisa, He Lianyun, sepertinya tidak mempercayainya. Semangatnya terangkat, dan dia menunjukkan semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya saat ini. Dalam pandangan Yang Chen, metode kondensasi pilnya saat ini diperkirakan setidaknya 2 poin lebih kuat dari biasanya. Deng Yia dan Zhu Peng tidak dapat memadatkan pilnya. Selama He Lianyun memanfaatkan kesempatan ini untuk memukau dunia, maka Wu Xiong pasti akan berterima kasih karena telah melindunginya, dan dia mungkin tidak perlu membayar taruhan yang kalah. Dan tidak hanya itu, reputasi besar karena berhasil memurnikan pil perebut surga bisa secara langsung membuat He Lianyun lebih unggul dari semua alkemis di dunia fana, menjadi alkemis nomor 1 di dunia. Pada saat itu, dia pasti akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Memikirkan kejayaan demi kesuksesan, He Lianyun bahkan sedikit linglung saat ini. Mata Wu Xiong hampir menatap ke arah He Lianyun, dan harapan di wajahnya, saat gerakan He Lianyun menjadi semakin lambat, juga berubah menjadi keputusasaan. Aku gagal. Sebagai master tahap Dacheng, dia juga 3 poin lebih murah hati daripada yang lain, dan tidak sampai pada titik di mana dia tidak boleh kalah.
Melihat situasi ini, melihat ketiga alkemis yang masih bekerja keras, dia menghela nafas dan mengakui kegagalan pemurnian ini. Lagi pula, resep pilnya tidak lengkap, aku tidak menyalahkanmu, hentikan. Kata-kata Wu Xiong juga mengumumkan kegagalan upaya semua orang. Ketiga alkemis itu melepaskan tungku alkimia dengan sikap agak sedih, dan tutup tungku terbuka secara otomatis, memperlihatkan situasi di dalamnya. Banyak benda hitam, mustahil untuk melihat apa itu. Meskipun masih memancarkan kekuatan spiritual yang kuat, semua orang mengerti bahwa ini sudah merupakan ampas yang gagal, bukan pil perebutan surga yang mereka inginkan. Melihat masa hitam ini, mata Yang Chen berbinar. Episode 159. Harus dikatakan bahwa tingkat alkimia Deng Yiya, Zhu Peng dan Helian Yun masih bagus. Setidaknya pengendalian api sudah mencapai tingkat puncak. Puluhan ribu kilogram bahan obat dipadatkan menjadi massa seukuran kepalan tangan, namun tidak ada tanda-tanda terbakar. Alasan mengapa sisa massa berwarna hitam adalah karena masih belum mampu memadatkan pil. Sekarang ampas di mata semua orang masih panas, tapi kecuali Yang Chen, tidak ada yang akan melihatnya. Semua orang tenggelam dalam depresi karena tidak berhasil setelah sekian lama bekerja keras. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara, dan pemandangan menjadi tidak bernyawa. Yang Chen maju beberapa langkah dan berjalan ke sisi tungku pil. Dia menundukkan kepalanya dan mulai mengamati dengan cermat ampas hitam itu. Tindakannya pun menarik perhatian semua orang, dan semua mata tertuju padanya dalam sekejap. Kenapa, kamu masih ingin mengatakan apa yang menyebabkan kegagalan pemurnian? Helian Yun dan Yang Chen tidak berurusan satu sama lain. Saat ini, suasana hatinya sedang buruk, jadi dia langsung berkata dengan sinis, saya tidak tahu nasihat apa yang dimiliki Grandmaster Yang. Suasana hati orang lain juga sama tidak nyamannya. Begitu kata-kata Helian Yun keluar, sepertinya itu beresonansi dengan semua orang. Meskipun tidak ada yang berbicara, namun tatapan dari 4 master panggung Yuan Ying yang akan naik ke panggung Dacheng sudah cukup untuk membuat setiap kultivator di dunia fana gemetar. Yang Chen sepertinya tidak merasakan tekanan dari semua orang sama sekali. Di bawah pengawasan semua orang, dia mengulurkan jari dan memasukkannya ke dalam ampas hitam. Kesadaran spiritualnya keluar dan mulai merasakan situasi dari jarak dekat. Tindakannya membuat beberapa orang saling memandang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Yang Chen. Tapi ada satu hal yang sama untuk semua orang. Tidak ada yang merasa Yang Chen bisa melakukan apapun terhadap ampas ini. Dia adalah seorang junior di tahap dasar, tidak ada gunanya disebutkan di depan pil perebutan surga, bahkan jika itu hanya ampas dari pil perebutan surga. Masih ada harapan. Setelah merasakan beberapa saat, Yang Chen tiba-tiba melontarkan kalimat yang membuat semua orang terkejut. Masih ada harapan. Maksudnya itu apa? Mata semua orang sekali lagi tertuju pada Yang Chen. Kali ini, yang terjadi bukanlah ketidakpuasan sebelumnya, melainkan kejutan. Membual yang tidak tahu malu. Helian Yun langsung berteriak, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah Master Yang? Tidak hanya Helian Yun, bahkan Deng Yiya dan Zhu Peng pun memasang ekspresi muram saat mendengar kata-kata Yang Chen. Bahkan ketiga ahli tahap jiwa baru lahir tidak bisa berbuat apa-apa, jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang junior di tahap pendirian yayasan? Yang Chen mengabaikan kata-kata Helian Yun dan mengeluarkan botol giok dari tubuhnya. Dia membuka botol dan hendak menuangkan isinya ke ampas hitam. Apa yang akan kamu lakukan? Helian Yun sangat marah. Dia berteriak lagi, bisakah kamu menghancurkan semua ini? Menghancurkan. Tangan Yang Chen berhenti. Dia menoleh untuk melihat Helian Yun dan bertanya dengan ekspresi aneh, mungkinkah senior Helian masih memiliki beberapa trik yang belum kamu gunakan? Setelah kamu. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Trik apa lagi yang dimiliki Helian Yun? Jika ya, dia pasti sudah menggunakan semuanya sekarang. Hanya saja dia menggunakan semua keahliannya dan tidak bisa membuat pil perebutan surga memadat. Sekarang Yang Chen memintanya melakukannya, bagaimana dia berani keluar dan mempermalukan dirinya sendiri lagi? Jika setiap orang tidak memiliki cara yang baik, maka saya akan mencoba cara saya. Yang Chen menoleh ke Penatua Wu Xiong kali ini dan berkata dengan sangat serius, Penatua Wu, junior ini baru saja ceroboh. Saya tidak tahu apakah junior ini dapat mencobanya. Apalagi yang bisa dikatakan Wu Xiong. Saat ini, situasinya sangat menyedihkan. Jika dia beruntung, mungkin Yang Chen bisa mendapatkan beberapa hasil. Setelah mengangguk, Wu Xiong teringat bahwa selama proses pemurnian, Yang Chen telah mengemukakan beberapa pendapat, tetapi tidak ada yang memperhatikannya pada saat itu. Mungkinkah masalahnya ada pada hal itu? Wu Xiong mau tidak mau menantikannya lagi. Apakah Yang Chen benar-benar punya cara? Anda harus tahu bahwa kemampuan pengendalian tembakan luar biasa yang telah ditunjukkan Yang Chen sebelumnya, bahkan Deng Yiya, yang memiliki budidaya tertinggi di antara 3 alkemis, tidak dapat mencapainya. Karena Yang Chen bisa menunjukkan keajaiban dalam pengendalian kebakaran, mungkin dia juga bisa menunjukkan keajaiban dalam alkimia. Tangan Yang Chen bergetar lembut, dan setumpuk bubuk halus jatuh dari botol giok dan jatuh langsung ke ampas hitam. Aneh rasanya mengatakan bahwa begitu ampas menyentuh bubuk ini, warnanya langsung berubah. Warna hitamnya mulai memudar perlahan dan perlahan kembali ke warna hijau emerald jade Ganoderma. Pemandangan ajaib ini membuat semua orang, termasuk Helian Yun, melupakan perselisihan tersebut. Semua orang melihat gerakan Yang Chen dengan saksama, dan hati mereka mulai menantikannya. Tungku roh yang mendalam muncul di tangan Yang Chen dalam sekejap.
Tangan Yang Chen yang lain seperti sendok besar, membungkus ampas hijau dan perlahan melemparkannya ke dalam tungku roh yang mendalam. Gunakan tungku pilku, efeknya lebih baik. Deng Yia melihatnya dan langsung berkata, tungku alkimia ungu miliknya beberapa tingkat lebih tinggi dari tungku roh yang mendalam. Melihat cahaya harta karun yang dipancarkan oleh tungku roh yang mendalam Yang Chen, dia tidak bisa melihatnya lagi. Tungku pil pendahulunya, junior generasi muda ini tidak bisa mengendalikannya. Yang Chen tidak akan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengeluarkan pil perebutan surga dari tungku. Tungku roh yang mendalam perlu terakumulasi secara perlahan, dan pil perebutan surga adalah pil obat tingkat tertinggi di dunia fana. Itu pasti bisa membuat ki obat dari tungku roh yang mendalam terakumulasi hingga membuat orang ngiler. Terlebih lagi, dengan basis budidaya Yang Chen saat ini, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan senjata ajaib dari master tahap Yuanying. Bubuk yang ditambahkan Yang Chen dimurnikan dari naga banjir beracun Neidan, yang secara khusus digunakan untuk memberi makan roh sejati naga banjir beracun dan menghilangkan bahaya tersembunyi dari roh sejati naga banjir beracun. Roh pil yang lemah tiba-tiba mendapat bantuan yang bergizi, dan waktu mulai pulih perlahan di tungku roh yang mendalam. Sadar akan perubahan ini, Yang Chen menghela nafas panjang. Semangat pil lemah, yang merupakan alasan terbesar kegagalan pemurnian ini, tapi sekarang selama semangat pil masih bisa pulih, masih ada peluang. Faktor lain yang mempengaruhi kondensasi pil adalah pil obat dasar mengandung 5 unsur yin dan yang, serta terdapat masalah dalam pengaturan dan keseimbangan. Ketiga alkemis itu semuanya adalah penggarap atribut api. Meskipun mereka akrab dengan 5 elemen, mereka tidak seperti Yang Chen, yang memiliki kelima elemen dan semua atribut akar roh sangat seimbang. Dalam proses integrasi, tidak dapat dipungkiri akan terjadi sedikit penyimpangan. Apa yang harus dilakukan Yang Chen sekarang adalah memperbaiki penyimpangan ini, dan kemudian memelihara semangat pil ke alam pil perebutan surga. Pada saat itu, tidak akan ada masalah saat ini. Hanya roh pil yang sangat kuat, pil obat yang dimurnikan, yang layak disebut pil perebutan surga yang sesungguhnya. Episode 160. Untuk mengatur keseimbangan yin dan yang dari 5 elemen, Yang Chen hanya perlu menyuntikkan kekuatan spiritualnya sendiri ke dalam tungku roh yang dalam. Tungku roh yang dalam pertama kali disempurnakan oleh Yang Chen dengan seni rahasia 5 elemen yin dan yang. Itu memiliki atribut dari 5 elemen, tetapi penyesuaiannya sedikit menyimpang. Tidak memakan banyak waktu bagi Yang Chen. Masalahnya adalah nutrisi dari semangat pil. Seluruh botol giok penuh dengan bubuk obat untuk menyehatkan semangat pil. Yang Chen membaginya menjadi 5 kali dan menambahkan semua bubuk obat ini. Yang lain melihat botol bubuk obat ini, tapi tidak ada yang memintanya. Yang Chen hanyalah seorang junior yang baru saja membangun yayasan. Sekali dia diganggu dan menunda acara besar, itu tidak baik. Masalah bubuk obat bisa ditanyakan nanti. Setelah 5 kali, roh pil tidak lagi begitu lemah, tidak terlalu sekarat, dan mulai memiliki sedikit vitalitas. Bubuk obat awalnya diambil dari Neidan naga banjir beracun. Itu adalah sumber yang sama dengan roh pil, dan secara alami merupakan obat terbaik untuk menutrisinya. Pada titik ini, roh pil sudah dapat menyerap kekuatan spiritualnya sendiri untuk pulih. Hanya saja pemeliharaan dan pertumbuhan semangat pil juga memerlukan dukungan kekuatan spiritual yang kuat. Saat ini, Yang Chen sama sekali tidak sopan. Dia langsung menyapa Fan San yang telah dengan cemas menunggu hasilnya. Penggemar senior, masukkan kekuatan spiritual ke dalam tungku pil. Fan San berjanji dan langsung bergegas. Tangannya menempel pada tungku roh yang dalam di depan Yang Chen, yang sebesar toples anggur, dan dia dengan hati-hati memasukkan kekuatan spiritual. Pada awalnya, dia berhati-hati untuk tidak merusak tungku pil dengan terlalu banyak kekuatan spiritual, tetapi segera Fan San menemukan bahwa tungku roh yang dalam itu seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang dimasukkan, kekuatan itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Saat ini, dia bertanya pada Yang Chen dengan matanya. Yang Chen hanya mengangguk sedikit dan memberinya ekspresi meyakinkan. Fan San mulai menyuntikkan kekuatan spiritual secara gila-gilaan. Beberapa senior, masukan kekuatan spiritualnya sangat dibutuhkan, dan saya juga meminta para senior untuk bergiliran menggantinya. Di sini Fan San memasukkan kekuatan spiritual, dan Yang Chen menyapa beberapa alkemis panggung Yuanying lainnya. Mereka baru saja menyelesaikan pemurnian. Meski gagal, mereka juga kelelahan. Kata-kata Yang Chen adalah untuk mengingatkan mereka agar segera pulih dan menggunakan mereka sebagai buruh. Jika kamu memasukkan kekuatan spiritual, orang tua ini akan menanggungnya. Ketika Wu Xiong melihatnya, dia buru-buru membuka mulutnya. Di antara mereka, orang yang memiliki kekuatan spiritual paling kuat adalah Wu Xiong, penguasa panggung Dacheng. Yang Chen tidak menggunakan guru besarnya, tetapi dia dengan gila-gilaan meremas orang lain, dan bahkan Wu Xiong pun sedikit tidak sedap dipandang. Elder Wu, jangan tidak sabar, kamu harus bersabar. Kamu harus bersabar. Kamu harus bersabar. Kamu harus menunggu Yang Chen bersabar. Wu Xiong tidak berkata apa-apa. 3 alkemis, bahkan tahap Helianying, tahap Yuanying Yun, dan tahap Yuanying, Yang Qi, Yang Chen, tahap Yuanying, Chen, Qi, Yang Chen, Qi, dan Yang Ke, dan Yang Qi, Yang Chen, Yang, dan Qi, Yang Chen, Yang Chen, Chen. 4 master tahap Yuanying, cukup memasukkan kekuatan spiritual ke dalam tungku roh yang mendalam, mereka bergantian bola balik sebanyak 4 kali.
Pada saat ini, semua orang sudah merasakan momentum kuat yang datang dari tungku roh yang mendalam. Tampaknya roh naga banjir beracun telah pulih sepenuhnya dan mengaum dan berguling-guling di tungku roh yang mendalam. Faktanya, hal ini memang terjadi di tungku roh yang mendalam. Roh, yang hampir sepenuhnya memulihkan kekuatannya, sedang berjuang dengan liar. Hanya saja roh tersebut tidak memiliki tubuh asli, dan ia terbungkus dalam cairan obat dari pil perebutan surga. Itu harus dilekatkan pada pil obat. Di bawah kendali Yang Chen, dengan kekuatan spiritual berkelanjutan dari tungku roh yang mendalam, itu mulai perlahan berintegrasi dengan cairan obat. Tungku roh yang mendalam membuat getaran yang hebat, yang membuat orang-orang sangat khawatir bahwa saat berikutnya, tungku pil tingkat yang tampaknya sangat rendah ini akan terguncang. Untungnya, pemandangan ini belum muncul, tetapi getarannya semakin intens, dan sudah terdengar suara gemuruh gila di telinga semua orang. Suara ini terdengar di telinga semua orang. Selain bingung, yang ada hanyalah keterkejutan. Raungan ini semakin keras, dan akhirnya sepertinya dihasilkan di lubuk hati setiap orang, menyebabkan semua orang gemetar dari lubuk hati mereka. Memikirkan bentuk asli dari roh pil, semua orang yakin bahwa ini adalah auman naga legendaris. Memurnikan pil obat, mungkin ada auman naga, bahkan jika itu adalah beberapa alkemis tahap Yuanying, mereka tidak bisa menahan rasa kagum. Melihat Yang Chen, generasi muda junior yang baru saja mencapai tahap dasar, sepertinya masih tidak menyadari tungku pil saat ini, beberapa master tahap Yuanying merasa rendah diri. Raungan naga semakin kuat, dan ada jejak kelainan di langit. Sekelompok awan gelap mulai berkumpul di atas kepala semua orang, dan seluruh langit menjadi gelap hampir dalam sekejap. Sambaran petir mulai mengalir di atas kepala semua orang, dan suara gemuruh membuat orang tampak familiar. Ini, awan kesusahan. Selain Yang Chen, yang terburuk juga adalah tahap Yuanying. Ketika tahap Jidan dipromosikan ke tahap Yuanying, wajar jika melewati bencana pertama dari 3 bencana petir, disebut juga kesengsaraan guntur. Situasi di depan mereka mirip dengan saat mereka melewati kesengsaraan guntur. Siapa yang akan melewati kesengsaraan? Para master panggung Yuanying tidak perlu melewati kesengsaraan, apalagi Wu Xiong. Apakah ada orang lain di Manor yang menerobos kemacetan tahap Jidan dan ingin memasuki tahap Yuanying? Tapi Wu Xiong tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun, apakah itu Yang Chen? Tidak mungkin, Yang Chen baru saja mencapai tahap dasar, bagaimana dia bisa melewati kesengsaraan guntur begitu cepat? Tapi jika tidak ada orang lain, mungkinkah? Mata semua orang mulai menatap tungku roh yang dalam di tangan Yang Chen, dan auman naga semakin keras. Apakah pil obat di dalamnya yang akan melewati kesengsaraan? Apakah pil obat juga akan melewati kesengsaraan? Saat memikirkan hal ini, semua orang terkejut. Namun di saat yang sama terkejut, mereka juga mulai menantikannya. Ya, inilah semangat yang bisa disebut merebut surga. Ketika pilnya habis, Tuhan bahkan akan mengirimkan kesengsaraan. Hanya pil obat seperti itu yang disebut pil perebutan surga. Apa yang telah mereka perbaiki di paruh pertama hidup mereka hanyalah omong kosong. Wu Xiong melihat semua ini dengan terkejut dan gembira, dan jantungnya berdebar kencang. Proses pemurnian pil perebutan surga seperti lautan yang mengamuk, dengan pasang surut yang besar. Awalnya dia penuh percaya diri, namun pada akhirnya dia menjadi malas dan putus asa. Dia tidak menyangka jalan pegunungan itu akan berbalik, dan itu menjadi penampakan yang sangat kuat. Sekarang Wu Xiong bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Semua ini sepertinya dipersembahkan oleh Yang Chen. Kini Wu Xiong mengagumi keputusannya yang bersikeras mendatangkan Yang Chen saat itu. Bagaimana dia bisa memiliki pandangan jauh ke depan, tiba-tiba mengundang Yang Chen, seorang junior yang saat itu masih menjadi murid tahap pemurnian Qi, namun kemudian dia membawa kejutan untuk dirinya sendiri. Penatua Wu, hati-hati. Yang Chen tiba-tiba mengingatkannya, ketika pilnya selesai, Penatua Wu, Anda harus menjaga pil perebutan surga dengan seluruh kekuatan Anda. Setelah kesengsaraan, jika Anda tidak berhati-hati, pil perebutan surga akan lolos, dan Penatua Wu tidak mungkin menjebaknya. Berhasil atau gagal, semuanya ada dalam satu gerakan ini. Petik 2. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.